Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Mas Agung yang akan memperhatikan video kami. Di sini kami akan mempresentasikan eh, laporan atau hasil kegiatan untuk menyelesaikan tugas project learning dari mata kuliah Artificial Intelligence, yang dimana judul kami itu yaitu adalah Fungal Image Classification with ResNet 50 with Hyperparameter Optimization. Di sini saya sendiri bernama Satrio Nur Cahya dengan rekan saya bernama. Zulfikar Aditya Prasadana. Nah, di sini akan menjelaskan apa aja yang telah kami lakukan untuk menyelesaikan tugas project learning ini. Pertama, sebagai pembukaan, saya akan jelaskan dulu tentang apa yang melandasi kami melakukan penelitian ini. Intinya, masalah utama yang kami angkat itu berupa mendeteksi jamur patogen yang sulit dengan metode tradisional ini menjadi suatu problem yang dimana kalau mendeteksi jamur ini bisa dibilang lambat ataupun kurang akurat, maka ini akan bisa menyebabkan komplikasi yang serius. Sehingga salah satu solusinya itu kita menggunakan machine learning atau lebih akuratnya adalah menggunakan yang namanya deep learning, yang tujuannya untuk mempercepat proses klasifikasi dan sudah ada sedikit jaminan bahwa akurasinya akan tinggi. Apalagi memang deep learning kan memang tujuannya untuk proses pengakurasian yang memang tinggi. Lalu sehingga dari hal tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah kita ingin melakukan optimisasi atau mengoptimalkan model ResNet 50 untuk klasifikasi gambar jamur atau fungi guna meningkatkan kecepatan akurasi dalam diagnosisnya ini. Sehingga itu menjadi hal utama dalam tugas kami, di mana kami memfokuskan bagaimana mengoptimalkan model ResMed 50 ini dalam melakukan proses image classification fungi atau jamur. Sehingga untuk memperkuat hal tersebut, pertama kami mencari beberapa jenis paper untuk mendukung hal ini, dan didapatkan bahwa untuk di studi-studi sebelumnya itu menunjukkan bahwa ResNet 50 berhasil dalam klasifikasi COVID-19 dan pneumonia, yang dimana dalam melakukan hal tersebut memiliki suatu tantangan, yaitu bagaimana melakukan pre-training model dalam suatu dataset yang spesifik. Sehingga dari hal ini memberikan suatu kontribusi penelitian, yaitu berupa didapatkannya ResNet yang ada, atau diketahuinya bahwa ResNet 50 ini bisa dijadikan adaptable atau bisa melakukan adaptasi untuk melakukan klasifikasi fungal atau jamurnya gitu. Selain itu juga dengan menggunakan atau menerapkan data dokumentasi dan penyetelan hyperparameter, ini bisa membantu untuk meningkatkan akurasi. Yang dimana berikut adalah tabel dari beberapa penelitian yang kami gunakan sebagai referensi. Inti dari tabel-tabel ini sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu berupa berbagai jenis problem atau diagnosa ataupun mengklasifikasi gambar berupa fungi. Dan di sini kami menggunakan yang namanya ResNet 50. Maka kami juga mengusahakan metode-metode dari penelitian tersebut yang menggunakan ResNet 50. Dan dari hasil penelitian ini, maka kami mengasumsikan bahwa menurut ResNet 50 ini mampu untuk menyelesaikan atau melakukan proses klasifikasi untuk dataset defungi yang memang menjadi dataset pilihan kami dalam menyelesaikan tugas ini. Selain itu, efek dari hal ini, maka sesuai dengan yang saya singgung, karena dataset yang kami pilih pada tugas ini adalah dataset defungi, maka saya akan sedikit menjelaskan apa yang ada dalam dataset defungi. Dataset defungi ini adalah dataset berupa gambar-gambar fungi atau jamur yang terdiri dari 9.114 gambar, yang dimana itu dibagi menjadi 5 kelas. Yang selanjutnya juga ada namanya augmentasi, yang proses di mana augmentasi ini terjadi flipping, rotation, zooming, dan shifting. Selanjutnya
ada model yang kita gunakan seperti dijelaskan sebelumnya itu adalah ResNet 50, yang dimana model ini terdiri dari eh, dari transfer learning yang ditingkatkan menggunakan fine tuning. Selain itu juga dan juga optimasi HP parameter yang dilakukan menggunakan algoritma hyperband dengan satu fokus learning rate, dropout rates, dan jumlah unit pada lapisan dense-nya. Berikut adalah yang ada dalam dataset defungi, ya, yang dimana tadi seperti saya jelaskan dia dibagi 5 kelas atau 5 kategori, yaitu ada H1, H2, H3, H5, dan H6, di mana masing-masing kategori tersebut memiliki jumlah gambar sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Yang bisa dilihat seperti contoh gambar tersebut di H1 ada gambar seperti berikut, H2, H3, H5, dan H6. Yang ini mencerminkan variasi jumlah gambar per kategori dalam datasetnya tersebut. Lalu selanjutnya yang kami singgung adalah tentang data augmentasinya. Kenapa harus disinggung? Karena data augmentasi ini seperti yang disinggung di penelitian-penelitian sebelum juga adalah ini merupakan hal yang penting karena ini adalah teknik untuk meningkatkan jumlah dan variasi data penelitian dengan memodifikasi gambar yang ada. Yang tadi sudah saya singgung, yaitu adalah ada flipping, rotation, zooming, dan shifting. Yang artinya dengan proses augmentasi data ini, setiap kategori dari H1, H2, H3, H5, dan H6 akan memiliki 1.775 gambar. Untuk masing-masingnya gitu ya, untuk masing-masing dari kategorinya yang akan kalau kita totalkan akan membentuk sekitar 6.375 gambar. Augmentasi ini meningkatkan variasi data yang membantu model dalam mengurangi overfitting dan meningkatkan kinerja dalam klasifikasi. Maka augmentasi ini sangat penting. Sehingga ini juga yang mendasari kami kenapa saat proses image classification ini kita memilih modelnya ResNet 50 bukan CNN klasik gitu, atau CNN dasar, karena CNN ini kan sebenarnya merupakan machine learning yang memiliki fungsi untuk mengklasifikasi gambar juga. Tapi ResNet 50 ini dia tuh memiliki suatu keunggulan atau model deep learning dengan 50 lapisan yang menggunakan skip connection untuk mengatasi masalah gradien dan degradasi pada jaringan dalam atau pada deep learning-nya mencapai kinerja tinggi dalam klasifikasi gambar. Nah, itu yang hal membuat setelah kita membandingkan antara CNN dan ResNet 50 ini, maka di sini kami mendapatkan suatu kesimpulan yaitu berupa jika memang dataset yang kita dapatkan ini memiliki atau target yang kita miliki itu adalah sesuatu yang ingin efektif untuk tugas atau taks gambar yang lebih sederhana, maka kita bisa gunakan CNN. Cuman karena defungi ini kebetulan bagi pendapat kami berdua itu tidak termasuk yang tidak sederhana dan memang memiliki sedikit kompleksitasnya sendiri, maka kita berasumsikan bahwa ResNet 50 ini lebih baik digunakan untuk menyelesaikan hal tersebut dalam melakukan namanya klasifikasi gambar. Selanjutnya, berkaitan metode lanjutannya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Zulfikar. Dipersilakan. Baik, jadi sudah dijelaskan tadi kami menggunakan ResNet 50. ResNet 50 ini termasuk dalam transfer learning, jadi kami menggunakan model yang sudah di pre-train. Untuk ResNet 50 ini sendiri, pre-trainnya menggunakan dataset dari ImageNet. Kemudian dari model ResNet 50-nya itu sendiri ada terdiri dari 50 layer yang kemudian akan kami fine tune menggunakan dataset defungi ini. Kemudian dari proses fine tuningnya itu sendiri kami akan membuka beberapa layer, kemudian memberikan layer dense, kemudian menentukan fungsi aktivasi, kemudian menentukan dropout juga untuk mengurangi adanya overfitting. Kemudian untuk optimisasinya sendiri kami menggunakan hyperparameter tuning. Di sini kami menggunakan optimizer itu berupa Adam dan hyperband dari hyperband tuner ini untuk melakukan hypermeter tuning mencapai validasi yang cukup tinggi yaitu 82,47%. Lanjutnya.
Kemudian dari experimental setup-nya sendiri sudah sedikit dijelaskan tadi, dataset dan preprocessing. Jadi dataset Defungi ini kami bagi menjadi 3 bagian, 70% sebagai training, 15% sebagai validation, dan 15% terakhir itu sebagai test set. Kemudian data augmentation ini juga kami implementasikan. Di sini kami membalikan gambar jadi horizontal, vertikal, rotasi, kemudian menzooming dan sebagainya. Ini untuk menyamakan jumlah data di dalam kelas. Kemudian untuk hyperparameter tuningnya sendiri, kami menggunakan algoritma hyperband dari Keras. Di sini kami gunakan untuk mengoptimasi pengaturan dari modelnya. Jadi untuk menentukan layer yang akan dibuka di unfrozen, kemudian layer yang akan diberikan dense, kemudian dropout-nya sebanyak apa, learning rate-nya seberapa besar, optimizer yang akan digunakan, fungsi aktivasinya, dan sebagainya. Lanjut. Kemudian kami lakukan fine tune setelah mendapatkan hyperparameter tuning tadi, kami fine tune ResNet 50 ini untuk bisa beradaptasi dengan dataset Defungi. Hasil dari hyperparameter tuning tadi kami menemukan yang memiliki nilai validasi, nilai skor tertinggi, yaitu dengan melakukan unfreezing pada 50 layers. Jadi ini semua layer dari ResNet 50 akan di fine tune dengan dataset Defungi. Kemudian menambahkan sebuah dense layer, ini layer fully connected di bagian akhir. Optimizer yang digunakannya yaitu Adam dengan learning rate-nya yang cukup rendah yaitu 0,000001. Kemudian model ResNet 50 ini kami latih sebanyak 11 kali, 11 epoch dengan batch size-nya sebanyak 32. Kemudian evaluasinya sendiri, eksperimennya kami lakukan menggunakan Google Colab. Kemudian evaluasi matriksnya itu ada classification report, ini ada precision, recall, dan F1 score, kemudian ada confusion matrix, dan training, validation untuk akurasi dan loss. Selanjutnya. Jadi ini hasil dari eksperimen yang kami lakukan. Yang pertama adalah hyperparameter tuning. Jadi kami menggunakan yang sudah disebutkan tadi, yaitu algoritma hyperband dari Keras. Di sini kami menjalankannya sebanyak 30 kali, 30 trial, 30 percobaan, dengan berbagai kombinasi hyperparameter. Yang kami temukan di trial nomor 16 atau percobaan ke-17, di mana layer yang kami buka, layer yang di-unfreeze itu sebanyak 50, kemudian dense layer-nya ada 1, kemudian unit ini neuron yang ada di dense layer-nya sebanyak 384, kemudian fungsi aktivasinya menggunakan tan hiperbolik, kemudian dropout rate-nya, ini data yang akan dibuang supaya tidak overfitting, yaitu sebanyak 0,3, kemudian optimizer di dalam dense-nya ini menggunakan Adam, learning rate-nya 0,000001, kemudian ini menghasilkan skor sebanyak sebesar 0,82. Ini yang tertinggi dari 30 percobaan hyperparameter tuning menggunakan algoritma hyperband. Kemudian kami melakukan correlation untuk bisa mendapatkan hyperparameter mana yang benar-benar mempengaruhi skor. Jadi dari hasil itu kami menemukan bahwa ada 3 yang memiliki nilai yang signifikan, yaitu dense layer, kemudian learning rate, dan yang terakhir dropout. Untuk dense layer dan learning rate ini memiliki nilai yang positif, sementara nilai dropout memiliki nilai negatif. Selanjutnya. Selanjutnya hasil dari validasi. Jadi ini 15% dari data yang kami pisahkan tadi menjadi data untuk divalidasi. Di sini nilai F1 score-nya
nilai akurasi keseluruhannya yaitu 0,76 atau 76%. Di sini bisa dilihat nilai F1 skornya yang tertinggi yaitu di kelas 4 atau ini di H6 kalau tidak salah. Kemudian di kelas 0 ini di H1, kemudian yang terendah itu di kelas 1 atau di H2. Jadi di kelas 1 ini masih ada misklasifikasi di mana ada beberapanya itu dianggap sebagai kelas 0, padahal seharusnya di kelas 1. Selanjutnya. Kemudian ini tes data, jadi kami tadi memisahkan dataset Defungi menjadi 3, yaitu untuk training, validasi, dan tes. Tes ini yang terakhir kami tidak masukkan ke dalam training di awal tadi. Kemudian model hasil training tadi kami gunakan lagi untuk menghitung hasil dari tes data ini. Di sini kami menemukan nilai akurasi itu sebesar 0,78 atau 78%. Kemudian untuk kelas yang memiliki nilai F1 skor tertinggi adalah kelas 4, ini di H6, memiliki nilai skor 0,88%. Kemudian yang kedua itu di kelas 0 atau H1, kemudian ini terlihat polanya sama seperti validasi tadi, di mana kelas 1 atau H2 yang paling rendah yaitu 0,59 atau 59%. Masih ada misklasifikasi dengan kelas 0 atau H1. Selanjutnya. Kemudian ini hasil dari training tadi, training, validasi, dan nilai loss-nya sendiri. Jadi untuk training ini kami menjalankan sepanjang 11 epoch. Jadi bisa dilihat untuk nilai akurasinya itu sekitar 0,76% untuk nilai validasinya. Selanjutnya. Ini kami membandingkan dengan penelitian lain yang sama menggunakan dataset Defungi dengan model yang cukup beragam. Jadi oleh SOPO tahun 2021 itu menggunakan ResNet 50 dan FGG 16 dan Inception versi 3. Ini memiliki akurasi yang cukup tinggi yaitu 80% ke atas. Kemudian Alvarez menggunakan model Inception V3 dan VGG 16 memiliki akurasi 73 dan 85%. Ini menggunakan dataset Defungi normal. Kemudian ada CHAR di tahun CINAR di tahun 2023. Ini menggunakan pre-train VGG 16, berarti tidak dilakukan fine tune pada dataset Defungi normal. Ini sebesar 84,38, kemudian menggunakan pre-train VGG 16 pada dataset Defungi yang sudah diaugmentasi, menghasilkan nilai 96,35%. Kemudian untuk VGG 16 yang sudah di fine tune pada dataset yang diaugmentasi itu setinggi 97,19. Kemudian riset ini yang kami lakukan itu menggunakan fine tune ResNet 50 pada data Defungi yang sudah diaugmentasi sebesar 77,9. Tapi di sini bisa dilihat untuk nilai loss-nya berarti secepat apa model ini bisa konvergensi itu lebih cepat, di mana kami bisa mencapai 0,57. Ini lebih tinggi daripada metode yang dilakukan SOPO. Kemudian sedikit kesimpulan, jadi data augmentasi, hasil dari riset kami ini, data augmentasi, transfer learning, dan hyperparameter tuning itu sangat penting, karena ini akan menentukan hasil dari fine tune modelnya. Kemudian dari hasil training, validasi, dan tes yang kami lakukan, ResNet 50 ini bisa
memperlihatkan potensi yang baik untuk klasifikasi gambar fungal. Kemudian dilanjutkan oleh Mas Satrio. Baik, terima kasih Mbak Zulfikar. Sebagai penutupnya, untuk evaluasi kami sebagai future work-nya, yaitu pertama, melihat dari keterbatasan yang kami miliki, maka pertama yang harus diperhatikan itu adalah mencoba lebih mengeksplor lagi bagaimana arsitektur dari proses deeper-nya ini, terus bagaimana memanfaatkan atau mengimplementasikan argumentasi dan regulasi teknik yang lebih lanjut, dan melakukan beberapa jenis improvisasi performansi untuk beberapa kelas tertentu. Kenapa kita bisa menyatakan hal tersebut? Karena kami pun mengalami beberapa jenis keterbatasan dari arsitektur, infrastruktur, dan berbagai hal untuk mencoba berbagai jenis eksperimen yang mungkin. Makanya salah satu dari contohnya yang Mas Zulfikar sampaikan adalah kita menggunakan eponya cuma sampai 11. Tidak banyak seperti rekomendasi secara umumnya yang biasanya bisa sampai 50 epoch gitu. Karena untuk melihat pengujian akurasi yang lebih efisien. Karena keterbatasan tersebut, maka kami hanya mampu sampai epoch 11 dan akhirnya ini akan menjadi future work atau saran kami untuk yang akan melakukan penelitian selanjutnya. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian kata ataupun hal yang tadi nggak terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.